Halo semuanya, namaku Giovanni Karissa Effendi. Hari ini aku bakal ngebahas soal teori yang aku gunakan dalam outline penelitianku di mata kuliah Teori Komunikasi Kontemporer. Jadi aku ingin tahu soal gimana sih menurut pendapat masyarakat yang menggunakan aplikasi pendaftaran antrian paspor online di kantor imigrasi kelas 1 TPI Kota Pontianak dengan kepuasan mereka nih. Jadi apakah aplikasi ini efektif atau enggak? Jadi seperti yang kita tahu, sekarang itu kalau mau bikin paspor nggak bisa datang langsung ke kantor imigrasi untuk ambil antrian. Kamu harus mendaftar dulu lewat aplikasi pendaftaran antrian paspor online ini. Baru deh kamu dapat nomor antrian, hari apa kamu bisa ke sana untuk bikin paspor. Makanya untuk tahu efektif atau enggak sih aplikasi ini, aku menggunakan teori efektivitas. Jadi efektivitas itu kalau menurut Raffianto di 2014, dia mengatakan efektivitas itu adalah seberapa baik sih pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dan sejauh mana orang tersebut bisa menghasilkan output atau hasil atau keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Nah, secara umum tolok ukur efektivitas atau kriteria bisa dibagi menjadi 12. Kita akan bahas satu-satu ya. Yang pertama bisa menjadi tolak ukur dari efektivitas itu sendiri adalah efektivitas keseluruhan. Nah, efektivitas keseluruhan itu adalah sejauh mana sih seseorang atau organisasi menjalankan seluruh tugas pokok mereka. Nah, tolak ukur selanjutnya yang bisa kamu gunakan adalah mengukur produktivitas. Nah, produktivitas di sini adalah seberapa banyak sih kuantitas dari produk atau jasa pokok yang dihasilkan oleh seseorang maupun organisasi atau kelompoknya. Selanjutnya yang ketiga yang bisa menjadi tolok ukur dari efektivitas adalah efisiensi. Nah, efisiensi itu sendiri adalah keberhasilan usaha yang dinilai berdasarkan sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Tolok ukur keempat yang bisa kamu gunakan untuk mengukur efektivitas adalah laba. Tapi laba yang dimaksud di sini itu bukan laba-laba ya, tapi laba keuntungan. Keuntungan yang dimaksud di sini adalah keuntungan atas penanaman modal yang ditanamkan atau dipakai untuk menjalankan suatu upaya. Tolok ukur kelima adalah pertumbuhan. Pertumbuhan itu maksudnya adalah perbandingan antara situasi atau kondisi organisasi di masa lalu dan situasi atau kondisi organisasi di masa sekarang. Nah, yang dimaksud dengan pertumbuhan itu contohnya gini. Misalnya, dulu perusahaan A ini cuma punya satu pabrik, tapi di masa sekarang udah punya ratusan pabrik. Nah, ini jelas pertumbuhan yang baik banget. Nah, walaupun perusahaan A ini punya ratusan pabrik, tapi perusahaan itu nggak stabil. Nah, ini nggak bisa dikatakan efektif. Ya, jadi tolok ukur selanjutnya itu adalah stabilitas. Stabilitas itu maksudnya pemeliharaan struktur, fungsi maupun sumber daya sepanjang waktu, walaupun di masa-masa sulit. Yang ketujuh adalah semangat kerja. Nah, semangat kerja ini maksudnya itu adalah kecenderungan seseorang atau individu untuk berusaha lebih keras lagi untuk mencapai tujuan bersama. Nah, kepuasan kerja itu masuk dalam tolok ukur efektivitas juga. Ini adalah tolok ukur ke-8. Biasanya kepuasan kerja itu berhubungan dengan timbal balik atau kompensasi positif yang didapatkan seseorang atas hasil kerjanya. Ukur selanjutnya adalah penerimaan tujuan organisasi. Nah, jadi seperti yang kita tahu, organisasi itu kan pasti punya tujuan. Nah, organisasi harus bisa menyamakan tujuannya organisasi dengan tujuannya individu-individu yang bekerja di dalam organisasi. Tolok ukur 10 adalah keterpaduan. Nah, ini adalah komunikasi dan kerjasama yang baik antara sesama anggota organisasi dalam mengkoordinasikan usaha kerja mereka. Selanjutnya adalah kelulusan adaptasi. Nah, kelulusan adaptasi di sini adalah kemampuan individu atau organisasi untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang ada. Tolok ukur yang terakhir adalah penilaian dari luar. Nah,
ini adalah penilaian terhadap individu atau organisasi dari pihak-pihak lain yang di suatu lingkungan yang berhubungan dengan individu atau organisasi tersebut. Nah, itu dia ke-12 tolok ukur atau kriteria efektivitas. Nah, jadi itu adalah teori yang saya pakai dalam outline saya. Kerangka berpikir saya adalah jika masyarakat merasa puas dengan adanya aplikasi pendaftaran antrian paspor online dan masyarakat itu merasa pelayanan memang menjadi lebih cepat dan juga menghindari calo, nah ini akan menjadi efektif. Tetapi sebaliknya, jika masyarakat merasa tidak puas karena merasa pelayanan menjadi terlalu bertele-tele atau rumit, bahkan menjadi lama, nah ini berarti pelayanan dari aplikasi pendaftaran antrian paspor online ini tidak efektif. Nah, demikianlah teori yang saya pakai dalam outline saya di mata kuliah Teori Komunikasi Kontemporer. Terima kasih semuanya.